Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memasuki materi ke-7 pemecahan akidah kedua bersama guru kita Pak Haji Gun Gunawan yang alhamdulillah telah berada di tengah kita. Sedikit informasi yang perlu kami sampaikan lagi, insya Allah kajian kita pada Senin malam insya Allah rutin ya, sampai nanti kalau ada perubahan kita akan sampaikan di grup Bapak Ibu sekalian ataupun di Japri. Biasanya nanti kita sampaikan informasinya juga via Japri. Baik, mungkin saya cek terlebih dahulu, mungkin PowerPoint-nya sudah terlihat dan alhamdulillah. Mungkin voice-nya apakah sudah bisa terdengar? Assalamualaikum Pak Haji Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Turi gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak, cuma sedikit sariawan musim-musim saat ini. Jadi kurang nyaman untuk ngomong banyak, tapi insya Allah alhamdulillah masih bisa ini ya kita. Pak Haji Gunawan, alhamdulillah sehat Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Kira-kira sudah sembuh, tinggal sedikit batuk Pak Mas Turi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Suara jelas nggak Pak? Alhamdulillah materinya terlihat jelas Pak, tapi belum jalan memang. Suaranya ya. Jelas. Belum. Slide-nya memang. Ini suara saya jelas Pak ya? Suara saya jelas nggak Pak Mas Turi? Suaranya jelas alhamdulillah Pak. Jelas ya. Alhamdulillah jelas. Dan materinya alhamdulillah. Yang hadir saya lihat ini Bu Erna ya, Bu Erna, terus Pak Iman, ya, terus Pak Arif ya, Pak Ridwan, ya, Pak Tio, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ada Pak Yanuar juga yang insya Allah beliau juga konsisten hadir ya setiap Senin malam Pak. Alhamdulillah. Pak Yanuar tinggal di mana Pak Yanuar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di Babelan, Bekasi Pak Ustadz. Oh, Babelan. Iya, iya. Iya, baru selesai tarawih nih. Oh, iya. Pak Iman tinggal di mana Pak Iman? Atau Pak Arif? Pak Arif tinggal di mana? Di Bekasi Pak, Cibitung. Oh, Cibitung. Oh ya, deket dong Pak. Bisa main terus. Oh, Pak Ustadz tinggalnya mana? Saya di Cikarang Pak. Ya. Oh, Cikarang, dekat sini Pak. Kapan-kapan boleh ini dah, ketemu nanti. Iya, main Pak. Oke, Pak. Siap Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Baik. Baik, gitu ya. Ya, kita mulai saja ya, Pak Mas Turi ya. Iya, baik Pak. Kita mulai dan kita buka terlebih dahulu mungkin dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Haji Gunawan yang kemudian akan menyampaikan ilmunya pada kita semua. Mohon Bapak Ibu kita simak dengan baik, insyaallah. Monggo Pak Haji. Masih di mute Pak Haji suaranya. Belum keluar. Iya, siap. Baik, terima kasih Pak Mas Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para mitra freelance dari Skariman Properti Syariah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi ya dalam acara kajian materi ABC ya, Akidah Bisnis Coaching ya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke bab ke-7 atau materi ke-7 ya, yaitu pemecahan akidah 2 ya. Jadi alhamdulillah kita sudah hampir setengah perjalanan ya, dari 17 materi ini. Malam ini kita masuk ke pemecahan akidah 2. Jadi kemarin ya, sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa puncak dari materi akidah adalah
pemecahan akidah yang kedua. Itulah yang akan menghasilkan ya perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar atau perubahan yang revolusioner. Perubahan yang revolusioner dari manusia. Jadi kalau kita ingin merubah manusia ya, secara mendasar, ada pemecahan di akidah dua ini. Jadi akidah dua ini adalah kita berbicara mengenai perubahan yang revolusioner dari manusia. Jadi serusak apapun ya, sebejat apapun manusia itu sebenarnya bisa kita rubah. Nah, kuncinya adalah bisa nggak kita ini menyentuh ya, sampai titik akidah kedua ini. Jadi ya dulu tuh ada cerita ya di pinggiran kota ya di Jakarta tuh ada sebuah masjid yang ya kita cerita dulu ya sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Ada sebuah beberapa orang preman dan pemuda ya, untuk tidur dan mabuk-mabukan. Kita bisa bayangkan ya masjid ya dipakai untuk mabuk-mabukan. Jadi orang-orang di sekitar sana itu nggak berani menegur. Karena apa? Karena takut. Preman soalnya. Jadi yang mabuk-mabukan ini ternyata preman-preman sana. Jadi ketakutan yang dihadapi oleh penduduk sekitar ketika ingin menegur si pemuda atau preman ini. Nah akhirnya ada ustadz muda gitu ya, yang diminta ya, untuk menghadapi para preman ini. Nah, si ustadz yang muda ini karena dia sudah belajar mengenai materi ini ya, materi ketujuh, yaitu pemecahan akidah kedua ini. Nah, ustadz ini sudah dibekali dengan materi pemecahan akidah dua, sehingga dia punya trik ya, dia punya cara bagaimana dia bisa mengajak pemuda itu ke jalan kebenaran. Jadi mungkin kalau kita nggak punya ilmu, ya kita bingung juga gitu. Ini kita minta preman ya untuk berhenti mabuk-mabukan, apalagi dalam masjid. Nah, nggak ada yang paham. Nah, karena si pemuda ini sudah punya ilmu, ya maka dia datangi ya, para pemuda preman ini. Yang dia datangi ini adalah kepalanya preman. Jadi dia dekati secara personal. Dia cari tahu apa nih yang menjadi kesukaan si kepala preman ini. Nah ternyata ya, dia tahu bahwa si kepala preman ini suka main catur. Ya. Nah kebetulan si ustadznya juga jago main catur. Gitu. Ini pas banget nih. Gitu kan. Si kepala premannya suka main catur, nah si ustadznya dulu ini juga jago main catur gitu waktu masih mahasiswa gitu. Jadi ustadznya ustadz yang intelek lah. Ya. Jadi diajaklah main catur. Nah ternyata memang si preman ini kalah terus gitu. Ya. Main catur dengan si ustadz kalah terus. Pusing juga nih preman ini, kok si ustadz ini jago sekali main catur. Nah, akhirnya ini kesempatan kan bagi si sang ustadz untuk ngajak ngobrol dari hati ke hati. Nah, sampailah ustadz ini bisa mengajak diskusi, ya. Diskusi ke pembahasan akidah kedua ini. Gitu. Ya, diajak ngobrol lah. Ya. Jadi cara ngajak ngobrol orang yang egonya tinggi ini dengan cara dari hati to hati. Bang, kata si Ustadz, ya, abang ini jauh-jauh dari Sumatera. Kebetulan dia orang Batak nih, si preman ini. Orang-orang Medan gitu ya. Abang jauh-jauh dari Medan, ya. Tinggalkan keluarga, ya. Datang ke Jakarta, datang ke sini. Sebenarnya yang dicari abang ini apa sih dalam hidup?
Ini pertanyaan seperti itu. Si Ustadz tuh nanya, abang ini jauh-jauh dari Medan, tinggalkan keluarga. Apa sih bang yang dicari? Tiap hari mabuk-mabukan, tiap hari merugikan masyarakat. Jadi abang ini lahir ke dunia ini, apa sih tujuannya bang? Apa sih yang abang inginkan? Abang ini punya mimpi nggak sih? Gitu. Punya cita-cita nggak bang? Abang mabok, ya, abang malakin orang-orang sekitar. Ya, intinya merugikan orang lah bang. Masa sih bang mau tiap hari kayak gini? Ya, tanya si pemuda. Jadi sebenarnya bang, tujuan abang ini apa sih bang? Nah, begitu sampai pertanyaan di situ ya. Nah, ternyata si preman ini kan dia juga manusia ya. Preman ini juga manusia gitu, sama seperti kita. Ya, dia punya hati juga. Mendengar pertanyaan tersebut, akhirnya preman ini diam. Ya, dia terdiam, ya, dia merenung, ya, seperti dia berpikir atas pertanyaan yang disampaikan oleh si Ustadz muda ini. Dan sampai akhirnya dia menangis. Ya, preman ini yang sehari-harinya itu urakan, sehari-harinya itu ditakuti oleh orang, hanya dengan pertanyaan seperti itu, ternyata bisa terenyuh. Jadi sangkaan masyarakat, wah mana mungkin ya, preman yang nggak pernah sholat, malah masjid dijadikan markas mabuk-mabukan. Itu kan ditakuti oleh masyarakat. Karena masyarakat nggak paham caranya gimana untuk meluluhkan ya, hati si preman ini. Cukup dengan pertanyaan simpel yang mungkin nggak ada di pikiran masyarakat sekitar. Tapi ternyata si Ustadz muda ini bisa meluluhkan hati preman. Sampai akhirnya mungkin bisa jadi seumur-umur ya, dia baru menangis ketika mendapat pertanyaan dari Ustadz muda ini. Nah, ini berarti kan si Ustadz muda ini sukses. Dia sukses, kenapa? Karena dia bisa menyentuh sampai lubuk hati yang paling dalam. Artinya memang bagaimana kita bisa mendekati seseorang, tentunya ketika datang dari hati, hati yang ikhlas, hati yang betul-betul tulus, ingin mengembalikan lagi saudaranya sesama Muslim agar dia bisa hidup sesuai dengan aturan Islam, yang datang dari hati yang tulus, insya Allah akan sampai ke hati yang tulus juga. Yang menyebabkan si preman ini mau berpikir, terenyuh, ya, dan akhirnya dia menangis. Nah, akhirnya si preman ini ngaku, dia mengakui, ya, sebenarnya Ustadz, ya, saya ini sudah bosan. Saya sudah bosan hidup kayak gini terus. Mabuk-mabukan. Saya juga paham, saya ini merugikan banyak orang. Saya ini sudah bosan sebenarnya hidup seperti ini. Saya ingin hidup normal. Saya ingin hidup normal seperti yang lain. Bisa punya keluarga, bisa mengerjakan sholat. Ya. Saya juga punya orang tua. Mungkin orang tua saya tahu, kalau tahu saya ini sebagai preman, pasti dia juga menangis. Pak Ustadz, sebenarnya saya ini juga punya mimpi. Saya ini juga punya keinginan. Saya nggak mau hidup kayak gini terus, kata preman. Jadi ternyata bisa dibayangkan seorang preman yang garang, gitu kan, penuh tato, orang jadi dikatakan nggak punya perasaan. Gitu. Ternyata sama mereka itu. Ya karena memang semua manusia itu punya naluri, punya fitrah. Ya. Dia ingin mendapatkan kehidupannya itu yang lebih baik, kehidupan yang baik. Bang,
kata si Ustadz, apakah Allah ini, Allah kita semua, Allah abang, Allah saya, menciptakan abang di dunia ini untuk seperti ini terus, untuk jadi preman terus? Apakah Allah punya tujuan? Ataukah Allah punya tujuan menciptakan abang ke dunia ini dengan tujuan yang sangat mulia? Jadi pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan si Ustadz muda ini, Bang, sebenarnya Allah ini menciptakan abang ke dunia ini akan seperti jadi preman terus? Atau sebenarnya Allah punya tujuan ingin menciptakan abang ke dunia ini dengan tujuan yang sangat mulia? Nah, akhirnya preman ini menjawab, ya Ustadz, saya juga ingin hidup seperti yang dikehendaki Allah. Nah, sambil dia terbata-bata tentunya, saya ingin hidup normal, saya ingin hidup apa yang seperti Allah kehendaki. Nah, sampai akhirnya, akhir cerita ini panjang ya, di proses diskusi ya bisa jadi nggak sekali, beberapa kali ya. Tapi akhirnya alhamdulillah si preman ini bisa mau ngaji ya, bisa mau sholat gitu. Dia mau berhenti meninggalkan kebiasaannya untuk mabuk-mabukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nih preman bisa berubah total? Kenapa? Kenapa preman ini yang biasanya kehidupan sehari-harinya ya merugikan, nggak hanya merugikan diri sendiri, ya, termasuk merugikan masyarakat, bisa berubah total? Kenapa? Karena tadi ya, dia disentuh oleh akidah kedua ini. Gitu. Makanya kita akan pelajari ya di malam hari ini adalah pemecahan akidah kedua. Ya. Jadi di pemecahan akidah kedua ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya semua manusia akan bisa menemukan jalan Islam. Jadi semua manusia tanpa kecuali, baik itu orang Rusia, orang Amerika, orang Ambon, orang Medan, orang Batak seperti preman tadi, orang Irian, semua manusia akan bisa menemukan jalan Islam. Kalau atau jika ada syaratnya. Di semua manusia itu, semua manusia yang punya latar belakang apapun, baik itu dia backgroundnya seorang pencuri sekalipun, seorang preman, seorang yang dari latar belakang berbeda-beda, bisa menemukan jalan Islam. Kalau dia mau, syaratnya apa? Dia mau menggunakan akalnya secara benar. Ya. Jadi semua orang pasti akan bisa menemukan jalan Islam ketika dia mau menggunakan akalnya secara benar. Pasti ketemu dengan Islam. Nah, jadi permasalahan akidah dua ini ya, terkait dengan apa tujuan hidup manusia. Ini salah nih ya. Ini salah ketik nih. Jadi bukan dari mana asal-usul manusia, tapi pemecahan akidah kedua ini adalah terkait dengan apa tujuan hidup manusia. Jadi bukan asal muasal manusia ya. Ini mohon maaf salah ketik ya. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari hidup manusia? Bagaimana cara menjawab? Apa yang menjadi tujuan hidup manusia?
tentunya kita harus mau berpikir, apa sih yang menjadi jawaban yang tentunya harus pasti benar dari tujuan manusia. Nah, ukuran apa? Ukuran apa yang apa ukuran yang memastikan bahwa akal manusia ini pasti setuju? Apa tujuan yang pasti ya, dari hidup manusia? Ya. Jadi apa ukuran pasti ya, bahwa akal manusia itu nantinya pasti setuju ketika ditanya apa tujuan yang pasti dari hidup manusia? Ya, ya ini apa namanya pertanyaan. Ya. Apa jawaban yang pasti benar? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari hidup manusia? Nah, apa jawaban yang pasti benar? Nah, ini kita riset ya. Jadi seperti kalau dulu kan ada acara family ini ya, family 100 ditanya kan. Jadi jawaban yang paling banyak itu apa sih? Gitu kan. Itu dilakukan survei gitu. Ya kan manusia pasti dia punya beda-beda. Beda-beda latar belakangnya, beda-beda pendidikannya, beda-beda historis, background historisnya, tentunya akan menjawab dengan berbagai macam ragam sesuai dengan apa yang ada di isi otaknya. Apa jawaban yang pasti benar mengenai tujuan hidup manusia? Ya. Pertama, ya ada yang menjawab untuk mencari makan. Jadi berdasarkan survei ini ternyata jawaban yang pertama itu adalah tujuan dari hidup manusia adalah untuk mencari makan. Jadi kata orang yang ngisi survei ini, iyalah kita ini sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, bahkan sampai S3, ujung-ujungnya kan buat cari makan. Itu kan benar nggak? Ya kata orang yang jawab bahwa dia tujuan hidup di dunia adalah untuk mencari makan. Ya mungkin nanti banyak hal lah ya orang menjawab. Ada lagi yang menjawab tujuan yang pasti dari hidup manusia itu masuk surga. Ya. Banyaklah. Jadi baik orang Islam, orang Kristen ya, orang Hindu, orang Buddha itu. Apa sama tujuannya? Bahwa dia ini tujuannya dia ingin masuk surga. Atau jangan misalkan tujuannya ingin bahagia. Apa semuanya setuju? Apakah itu jawaban yang pasti benar? Ya. Jadi kalau di pelajaran minggu lalu ya, jawaban pasti benar itu apa? Ketika semua jawabannya sama. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jawaban yang pasti benar adalah ketika kita tanyakan, orang jawabannya sama. Ya. Jadi misalnya kalau kita tanya, apakah Pak Masturi ini seorang laki-laki? Nah, ketika semua orang menjawab, ya bahwa Pak Masturi seorang laki-laki. Ketika orang menjawabnya sama, berarti pasti benar jawabannya. Kemudian survei selanjutnya, ketika ditanya ke orang yang berbeda, apa dari tujuan hidup manusia? Ada yang menjawab untuk mencari kekayaan. Ya, gitu. Nah ini lebih tinggi dari sekedar makan ya, untuk mencari kekayaan. Nah kita cerita lagi ya sambil nunggu rekan-rekan sekalian ya. Ini saya ada cerita lagi. Ada seorang Jepang, seorang keluarga Jepang. Dia itu dari kecil sampai menginjak dewasa, hidupnya miskin sekali. Nah, kemudian bapaknya meninggal. Akhirnya seorang pemuda ini dia punya tekad keras. Pemuda Jepang ini dia punya tekad keras untuk menjadi seorang yang kaya. Akhirnya dia putuskan dia akan jual rumah orang tuanya. Dipakailah
uang dari hasil menjual rumah itu untuk modal bisnis. Nah, di awal dia hanya jualan mobil bekas. Dia jual mobil bekas ya. Pagi jualan, siang jualan, sore jualan, malam dia jualan. Nah, dari kerja kerasnya itu akhirnya sampailah dia punya dealer. Punya dealer. Kalau dealer kan biasanya jualan mobil baru. Sampai dari jual mobil bekas, akhirnya dia punya dealer jualan mobil baru. Nah, terus ya, dia nggak puas, dia punya dealer mobil, dia terus kerja keras. Sampai akhirnya dia punya cabang, puluhan cabang dealer di berbagai kota di Jepang. Nah, kemudian setelah dia kaya, setelah dia punya banyak dealer, dia pun memutuskan untuk menikah. Dia ingin istrinya itu seorang wanita yang punya visi misi yang sama dengan dia, yaitu apa? Kaya raya. Jadi dia seleksi itu orang-orang wanita-wanita yang akan menjadi istrinya. Ketika visinya ingin kaya, ya maka dia akan jadikan sebagai istrinya. Ya, artinya dia punya komitmen. Ya. Kalau kamu mau jadi istri saya, maka kamu harus kerja keras, harus sama visinya dengan saya. Nah, setelah menikah sampai akhirnya ya, kekayaan semakin bertambah dan dia bisa mendirikan pabrik mobil sendiri. Ya. Sampailah pada puncak kekayaannya. Apa yang diinginkan oleh seorang Jepang ini pasti terpenuhi. Dia ingin beli rumah semewah apapun, dia bisa lakukan. Dia ingin kendaraan sebagus apapun, dia bisa beli. Sampai dia bisa beli pesawat terbang, mobil mewah, punya hotel. Hingga akhirnya di puncak kekayaannya itu dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit. Dipanggillah dokter. Diperiksalah oleh dokter ini. Dokter juga heran. Semua anggota tubuhnya ini normal. Apa yang menyebabkan dia sakit? Dipanggillah beberapa dokter, juga keheranan. Sampai akhirnya pada kesimpulan bahwa ternyata menurut dokter, si orang kaya ini bukan sakit fisik, ya, tapi dia sakit psikis. Jadi sakit psikologi. Psikisnya yang sakit. Akhirnya didatangkanlah dokter-dokter dengan keahlian psikologi. Kemudian diajaklah diskusi oleh seorang psikolog ini. Bapak, sebenarnya apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Bapak bisa cerita kepada saya. Mungkin saya bisa membantu. Tanya seorang psikolog kepada si orang kaya ini. Akhirnya pengusaha kaya itu ya, mencurahkan ya segala apa yang menjadi kekhawatiran dia. Dokter, saya ini seorang pengusaha kaya. Dulu saya miskin dan dulu saya sangat menderita. Dan saya ingin menjadi seorang yang kaya raya. Dan sekarang semua sudah saya bisa raih. Sekarang saya sudah punya segala. Terus habis ini saya mau apa lagi? Jadi bisa dibayangkan teman-teman sekalian, ya. Dia ini kebingungan, ya, karena semua cita-citanya sudah dia dapatkan. Semua dia punya. Harta benda, secara materi dia punya. Ya. Akhirnya si psikiater ini menyarankan, wahai Tuan, saya menyarankan kepada Anda, jangan nikmati kekayaan Anda untuk diri sendiri. Gitu. Tapi cobalah berbagi ya, dengan orang-orang miskin. Cobalah Anda keliling dunia. Banyak orang miskin, mungkin seperti Anda dulu. Si orang kaya ini ngangguk-ngangguk. Ya. Dia akhirnya ada secercah
solusi. Ya. Akhirnya dia bersemangat lagi, ya. Dan dia mengikuti saran dari psikiater ini. Dia donasikan sebagian dari kekayaannya ke orang-orang miskin, ke seluruh dunia. Jadi orang miskin di belahan dunia, ya, dia kasih sumbangan. Ya. Dan itu terus cukup lama. Tapi akhirnya dia jatuh sakit lagi. Ya. Psikiater ini kaget, loh, kok jatuh sakit lagi? Kemarin udah sehat kok jatuh lagi. Sakit lagi. Nah, psikiater, kenapa saya sakit lagi? Padahal saya sudah ikut saran Anda. Harta kekayaan saya, ya, sebagian sudah saya sumbangkan orang-orang miskin. Terus sekarang ini hidup saya untuk apa? Saya jungkir balik, ya. Sejak muda saya cari kekayaan. Berpuluh-puluh tahun saya mendapatkan kekayaan. Terus saya bagi-bagikan kekayaan. Terus sebenarnya hidup saya ini hanya untuk itu. Cari uang, begitu dapat uang, saya bagi ke orang lain. Ya. Tolong dok, sebenarnya hidup saya ini untuk apa? Cari uang, begitu uang dapat, saya bagi. Cari uang, begitu uang dapat, saya bagi. Nah ternyata, psikiater ini nggak bisa jawab pertanyaan orang yang kayak tadi. Ya. Akhirnya, ya, karena si psikiater ini nggak bisa jawab, orang kayak ini jadi stres. Dan akhirnya dia mati. Ya, gara-gara apa? Dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Itu cerita orang Jepang, ya, yang dulu miskin menjadi kaya. Nah, kemudian apalagi jawaban dari, kita balik lagi ya ke survei. Ketiga adalah untuk bersenang-senang. Ya. Untuk bersenang-senang. Ini juga ada cerita. Ya. Ada seorang Amerika, ya, yang jalan-jalan di Jepang gitu. Nah, ditanyalah seorang pemuda Muslim gitu kan, ngobrol gitu kan. Dia bilang, saya ini sudah berkeliling dunia. Semua makanan di dunia ini sudah saya cicipi. Nah, ketika ditanya hidup ini untuk apa, ya dia jawab ya untuk bersenang-senang. Dia bilang bahwa hidup ini cuma sekali. Untuk apa menderita? Ya, maka dia cari uang untuk bersenang-senang. Kemudian survei yang keempat, ada juga yang menjawab untuk kawin, nikah gitu ya. Kemudian ada lagi yang menjawab untuk menjadi orang terkenal di dunia, ada lagi untuk menguasai dunia, untuk memakmurkan dunia, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi wakil Tuhan di dunia. Kemudian ada juga yang menjawab untuk mencari ridha Allah. Nah, kira-kira mana pertanyaan atau jawaban yang benar dari ke-10 ini? Ya. Ada yang mau menjawab? Supaya ada interaktif. Apa jawaban yang pasti benar dari 10 jawaban ini? Ada Bapak-Ibu sekalian? Mana jawaban yang pasti benar? Apa sebenarnya tujuan dari manusia? Ya. Ada yang jawab cari ridho Tuhan. Ada yang lain? Mencari ridho Tuhan. Ya. Ada yang lain? Baik, kita lihat apa jawaban yang pasti benar. Nah, ternyata tidak ada jawaban yang benar. Tapi juga tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada jawaban yang benar, juga tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban manusia itu relatif. Semua jawaban manusia itu relatif. Kemarin kita sudah belajar ya, apa syarat pasti benar? Yaitu ketika orang setuju. Ya, semua orang
bisa memastikan kebenarannya. Apa jawaban yang pasti benar? Nah, inilah berpikir tingkat 3. Jadi ketika kita ingin menjawab jawaban yang pasti benar, ya, harus dikembalikan pada jawaban yang pasti benar. Ya. Itu jawaban dari akidah 1. Ya. Jawaban dari akidah. Nah, kenapa untuk menjawab pasti benar pakai teori berpikir tingkat 3? Ya. Masih ingat nggak? Dulu kita belajar mengenai teori berpikir tingkat 3. Ya. Ternyata di teori berpikir tingkat 3 ini, ketika kita ingin menjawab sesuatu, maka asal muasal alam dan kehidupan ini berasal dari mana? Ya. Ketika ada pertanyaan, ya, kita ingin menjawab pasti benar, ya, maka di teori berpikir tingkat 3 ini, ya, kita harus menjawab dulu muasal alam dan kehidupan ini berasal dari mana. Ya. Karena hal-hal ini kan menyangkut ide-ide, hal yang menyangkut konsep yang berasal dari manusia atau apa yang ada dalam manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah pasti benar, kita menggunakan teori berpikir tingkat 3. Nah, kalau manusia tidak diajarkan teori berpikir tingkat 3, maka tidak akan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa orang-orang barat itu kan orang-orang yang pintar lah, ya. Karena dia biasa meriset, ya, biasa melakukan observasi. Tapi dia gak masuk Islam. Kenapa? Karena dia tidak diajarkan teori berpikir tingkat 3. Jadi untuk mengecek jawaban yang benar atau salah, maka jawab dulu, manusia, alam, dan kehidupan ini berasal dari mana? Manusia kan bisa, ya, dan berhak dia menjawab apa saja. Itu kan konsep, ya. Itu produk pikiran manusia. Demokrasi, tentang tujuan hidup tadi, pertanyaan tadi, tentang nasionalisme, tentang kapitalisme. Silakan jawab sesuai apa yang diinginkan. Jadi mengenai kapitalisme, demokrasi, itu kan produk-produk dari akal manusia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah konsep-konsep tersebut benar atau salah? Nah, cara menilai bagaimana? Untuk menilai apakah konsep ini, konsep kapitalisme, sosialisme, demokrasi, benar atau salah? Nah, cara menjawabnya adalah jawab dulu asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Sampai jawaban yang pas benar. Taruhannya kan di akidah pertama. Kita pernah membahas akidah pertama. Ya. Seperti tapak ban. Kenapa ada tapak ban? Adanya tapak ban, pasti ada yang membekasinya. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada bekas apa, ban jalan kalau nggak ada yang membekasi. Pasti ada yang membekasi. Nah, jadi harus kita kembalikan kepada akidah. Akidah pertama. Kenapa harus dikembalikan kepada akidah pertama? Karena kita ingin mengunci, kita ingin menstandarisasi semua pemikiran manusia. Ingin mengunci, menstandarisasi semua pemikiran manusia. Ya. Jadi pertanyaan adalah, apa tujuan
pencipta menciptakan manusia. Jadi ketika kita sudah tahu jawaban-jawaban yang beraneka ragam itu, kita menjawab asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini berasal dari mana? Karena kita ada yang menciptakan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ini menciptakan kita ini, apa tujuannya? Tadi kan pertanyaannya, apa tujuan manusia hidup ke dunia? Nah, setelah kita tahu, kan kita harus jawabnya, sebelum menjawab itu kita harus tahu, jawab dulu asal muasal manusia dan kehidupan. Ternyata kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kan kita balik pertanyaannya. Sebenarnya Tuhan Allah menciptakan kita ini untuk apa? Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Ya, paham nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi di awal kan pertanyaannya adalah apa tujuan manusia di dunia ini? Ya. Nah, ternyata kan kita disuruh memakai teori berpikir tingkat 3. Nah, untuk menjawab ini, jawab dulu asal muasal alam dan kehidupan ini berasal dari mana? Nah, kita jawab bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaannya kita balik. Apa tujuan Allah? Tujuan pencipta menciptakan manusia. Nah, disinilah kita dilatih untuk berpikir runtut, ya, berpikir step by step. Ya. Pencipta pasti ada. Ya, jadi ketika kita tahu pasti ada yang menciptakan, kita ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Pencipta pasti ada, maka pertanyaan harus dirubah. Ya. Pertanyaannya harus dirubah, yaitu apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ketika nanti Bapak Ibu sekalian mendapati pertanyaan, ya, ketika orang menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian mengenai sebuah konsep, ya, sebuah ide, apakah ide ini benar atau salah, maka kita kembali ke teori berpikir 3. Kita harus jawab dulu asal muasal alam ini berasal dari mana. Nah, sekarang kita akan membahas, ya, apa sebenarnya tujuan pencipta menciptakan manusia. Ya. Apa jawaban yang pasti benar? Nih. Nanti kalau kita nanya ke banyak orang, pasti jawabannya beda-beda. Apa sebenarnya tujuan pencipta menciptakan manusia? Kita menemukan jawaban yang pasti benar. Nah, tentunya manusia membutuhkan sebuah informasi. Dari siapa? Dari pencipta. Untuk mendapatkan jawaban yang pasti benar, manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Nah, ternyata nanti akan kita dapati, ya, setelah kita tanya lagi, ada 3 kemungkinan manusia membutuhkan informasi dari pencipta. Kemungkinan pertama adalah manusia mencari informasi kepada pencipta. Kemudian kemungkinan kedua adalah pencipta memberi informasi kepada manusia. Dan kemungkinan yang ketiga adalah pencipta tidak memberi informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan para filsuf, ya, para pemikir dunia itu salah berpikir, ya. Karena pertanyaannya adalah apa tujuan hidup manusia? Ya, akhirnya apa? Ketika ditanya apa tujuan hidup manusia, ya terserah manusia. Ya. Setelah manusia masing-masing punya bisa menjawab apa saja. Ya.
apa salah ya? Apa bisa disalahkan ketika manusia ingin bersenang-senang, ingin tadi kan berdasarkan supaya ingin menjadi orang kaya raya. Ya. Begitu ada jawaban yang pasti bahwa manusia ada penciptanya, maka pertanyaannya langsung berubah. Ya. Itu apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Ya. Nah, dari 3 kemungkinan ini, ya, Bu sekalian, ya, mana kemungkinan yang paling benar? Mana kemungkinan yang paling benar? Nah, kemungkinan yang benar yang mana dari ketiga kemungkinan tadi? Nah, tentunya yang benar adalah pencipta memberi informasi kepada manusia. Ya. Bahwa Allah memberi informasi kepada manusia. Nah, jika tidak ada informasi, ya manusia bebas. Kalau Allah tidak memberikan informasi mengenai tujuan Allah menciptakan manusia, maka manusia bebas mengatur kehidupannya. Jadi kalau nanti kita ditanya, ya nggak ada di dalam Al-Quran bahwa Allah itu memberikan informasi mengenai tujuan manusia. Jadi kita bisa berdalih gitu. Nggak ada informasi. Jadi kita bebas untuk mengatur kehidupan kita. Nah, tapi jika ada informasi, maka manusia harus membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari Sang Pencipta. Ya. Jadi kalau Allah tidak memberikan informasi tujuan hidup manusia, maka manusia bebas melakukan segalanya. Dan Quran pun menjamin bahwa tidak akan diajak suatu kaum sebelum datang utusan kepadanya. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Allah pun menjamin bahwa tidak akan diajak suatu kaum sebelum datang manusia. Jadi kalau nggak ada utusan, kita bisa semau-maunya. Nah, ketika kita mendapatkan informasinya, kalau ada informasi, maka tugas manusia adalah, tugas akal manusia, membuktikan apakah informasi tersebut benar dari pencipta. Ya. Jadi tugas manusia adalah membuktikan, tugas akal manusia membuktikan bahwa informasi tersebut apakah memang benar dari pencipta. Ya. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan ada informasi mulai tanggal besok ya, mulai besok nih 12 April, Pak Mastur ini akan diangkat menjadi seorang menteri. Nah, kira-kira apa jawaban kita? Jadi menteri, memangnya cocok? Ya. Emangnya casingnya Pak Mastur ini cocok jadi menteri ya? Ya. Emangnya Pak Mastur ini secara pendidikan bisa support gitu. Ya. Pasti orang akan bertanya-tanya mengenai itu. Nah, sebenarnya jawabannya tidak seperti itu. Cocok nggak cocok itu nggak penting. Casing itu nggak penting. Tapi yang paling penting apa? Surat pengangkatan jadi menteri itu sebenarnya ada nggak? Benar nggak itu dari presiden? Ya. Jadi jangan sujud syukur dulu. Ya. Jangan salah diskusi. Ini surat pengangkatannya benar atau enggak? Asli atau enggak dari presiden? Jangan-jangan suratnya palsu. Jadi ketika ada datang, malah yang disoroti itu yang macam-macam itu, pantas pak enggak, backgroundnya apa namanya cocok pak enggak. Ya.
Ya. Jadi kalau mengaku dari Sang Pencipta, ya, akalnya apa? Ya. Jadi jangan buka dulu istiqah bahwa surat ini pencipta manusia. Apakah surat ini asli dari pencipta manusia? Jangan dulu berdebat mengenai isinya. Kan sekarang ini surat palsu itu banyak. Jadi tugas kita adalah ada kitab suci yang dari Sang Pencipta itu harus kita periksa. Ya. Kan sekarang yang ngaku kitab suci itu banyak ya. Ada Injil, ada Weda, ya, ada Tripitaka, ya, ada Jabur, ada Al-Quran. Nah, tentunya kita akan periksa Al-Quran. Kita akan buktikan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar dari Sang Pencipta. Bagaimana kita buktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Pencipta? Kita akan lihat fakta Al-Quran. Apa yang pasti dari Al-Quran? Baik lagi ke teori berpikir tiga. Apa yang pasti dari Al-Quran? Kalau berpikir tingkat satu kan objeknya ada di depan kita. Semua orang pasti akan setuju bahwa pasti dari Al-Quran pasti kitab yang berbahasa Arab. Kita mau nanya orang Kristen, orang Hindu, orang Rusia, orang Amerika, pasti akan menjawab bahwa yang pasti dari Al-Quran adalah Al-Quran kitab berbahasa Arab. Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Apakah Al-Quran ini adalah karangan bangsa Arab atau karangan Nabi Muhammad atau dari Allah SWT? Nah, kalau karangan bangsa Arab, sebelumnya, kalau kita ingin membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar dari Pencipta, kita periksa Al-Quran. Bagaimana membuktikan bahwa Al-Quran ini pasti dari bagaimana kita membuktikan bahwa Al-Quran ini pasti dari Pencipta. Nah, ini kita pakai teori berpikir tingkat berapa? Kalau kita ingin memastikan, membuktikan Al-Quran pasti dari Pencipta, maka kita pakai teori berpikir tingkat berapa? Nah, berarti yang jadi dalil apa? Yang jadi dalil adalah Al-Qurannya. Nah, kalau kita ketemu bahwa apa yang pasti dari Al-Quran? Jadi yang tadi ya, kita harus menemukan jawaban yang 100% komentarnya sama. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Nah, berarti ini yang harus kita fokuskan. Ini harus kita pelototi secara langsung. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu bisa objeknya terlihat secara langsung. Nah, Al-Quran pasti berbahasa Arab, kitab berbahasa Arab. Nah, apakah Al-Quran ini karangan bahasa Arab? Jadi orang kan sudah jawab sama semua. Al-Quran pasti kitab berbahasa Arab. Tapi apakah karangan bangsa Arab? Apakah karangan Nabi Muhammad atau dari Allah SWT? Nah, kalau karangan bangsa Arab, Allah pernah menantang, buat kitab yang lupa, datangkan surat yang bisa menyamai Al-Quran. Kalau menantang kepada orang Arab, kan banyak. Kalau menantang, datangkan surat yang bisa menyamai Al-Quran. Apa jawaban orang Arab? Akhirnya semua itu berlomba-lomba. Semua orang Arab berlomba-lomba
dia mati-matian, ya, berlomba-lomba, terutama yang ahli syair. Ya, biasanya kan sebuah mukjizat itu menyesuaikan dengan zamannya. Zaman ketika Quran diturunkan, profesi apa yang hebat? Pada saat itu profesi yang hebat yaitu. Nah, kalau zaman Nabi Musa yang hebat lain lagi, bukan ahli syair, tapi ahli sihir. Makanya kan Nabi Musa itu dia bisa punya tongkat melawan penyihir. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad, profesi yang paling hebat penyair. Jadi perlu hormati ya. Ketika punya kemampuan syair, itu yang dihormati. Dulu kan yang paling terkenal itu bapaknya Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Mughirah. Orang akhirnya berlomba mencoba membuat seperti apa untuk menandingkan. Tapi ternyata yang terjadi adalah ditertawakan. Karena apa? Karena jauh, gitu, nggak level ya. Jadi orang Arab sendiri yang menyatakan nggak level kalau disamakan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran menantang, kalau nggak bisa 10 surat, buat aja satu surat. Buat saja satu surat yang bisa menyamai Al-Quran. Jangan 10 surat lah kebanyakan. Tapi juga orang Arab ini nggak bisa juga. Kan dalam Quran surat Hud ya, 13, Quran surat Hud 13 itu di Ashri ya, jadi awal menantang bikin 10 surat. Datanglah 10 surat yang semisal. Mislih ya. Atau satu surat saja. Kalau memang nggak bisa 10 surat. Kul fa'tu bi suratin bimisli. Sampai orang sekelas Walid bin Mughirah ini nggak mampu untuk membuat satu surat pun. Jadi Walid bin Mughirah ini punya anak namanya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini kita tahu ya, seorang pejuang Islam, seorang komandan pasukan. Ya, komandan pasukan. Jadi ketika peperangan itu, kalau dipimpin oleh Khalid, ya, pasti menang gitu. Jadi Khalid ini belum pernah kalah. Sepanjang sejarah, semua peperangan itu dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pasti ketika dia turun ke medan perang, 100% pasti menang. Pasti menang perang. Makanya Khalid ini meninggalnya di tempat itu. Karena kalau di peperangan dia pasti menang. Jadi dia nggak pernah kalah. Akhirnya apa? Dia meninggalnya di tempat tidur. Padahal setiap hari, setiap saat dia selalu berdoa agar bisa mati syahid. Ternyata Allah takdirkan lain ya. Dia matinya di tempat tidur. Karena saking jagonya gitu. Saking hebatnya dia di medan tempur, nggak pernah kalah dan bisa memenangkan semua pertandingan. Sampai 100% dia menang. Dia nggak pernah kalah. Nah, pada saat meninggal di tempat tidur, dimandikan, ya, ternyata para sahabat menghitung ada 80 sabetan pedang di tubuh Khalid bin Walid. Ya, karena dulunya kan Khalid bin Walid ini adalah Saiful pedang. Jadi gelar itu pedangnya Allah ini nggak pernah kalah. Akhirnya meninggal di tempat tidur. Jadi kesimpulannya, ya, seluruh bangsa Arab ini tidak mampu membuat sempurna walaupun hanya satu ayat. Kemudian kemungkinan kedua adalah karangan Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang mengatakan ini adalah karangan Nabi Muhammad. Tadi aja kan seluruh bangsa Arab nggak bisa buat Al-Quran. Apalagi seorang Nabi Muhammad yang sendirian. Tentunya nggak akan bisa. Jadi kita lihat ya, ada hadis mutawatir.
100% itu benar. Nah, bahasa hadis itu kan berbeda dengan gaya bahasa Quran. Jadi kalau di tingkat kita sudah paham kita bukan orang Arab, mana hadis, mana Quran, pasti tidak. Pasti tidak. Ya. Ya, ini ya. Ternyata bangsa Arab itu dia tidak mampu ya. Kemudian karangan Muhammad ya, Muhammad juga seorang bangsa Arab ya. Kemudian datang lagi oh ini yang buat Al-Quran ini si Jabr nih, si Jabr. Nah, ada tuduhan Quran itu karangan Muhammad dari Jabr ya. Jadi ini adalah plesetan dari Injil. Jadi Jabr ini adalah orang Nasrani. Jabr ini seorang Nasrani, pemuda Nasrani. Dia sebenarnya nggak bisa bahasa Arab. Di isunya kemana-mana ini adalah bawaannya Jabr, plesetannya Injil. Langsung dibantah oleh Allah juga ya. Dalam Quran surat An-Nahl 103. Jadi mana mungkin orang yang tidak bisa bahasa Arab ya bisa buat Al-Quran. Quran itu dari Muhammad. Nabi Muhammad itu kan juga orang yang ummi. Nabi Muhammad itu ummi, nggak bisa baca dan juga nggak bisa menulis. Mana mungkin bisa buat Al-Quran setebal itu. Kita aja waktu jadi mahasiswa ya, bisa baca tulis, buat skripsi nggak beres-beres gitu. Apalagi seorang yang ummi gitu. Padahal kan skripsi itu tipis. Quran itu tebal. Dan banyak informasi di luar jangkauan manusia yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mana mungkin orang yang ummi, yang nggak bisa baca tulis, bisa membuat Al-Quran. Jadi ada 10 mukjizat yang baru ketahuan sekarang ini. Setelah diketahui, setelah ada perkembangan sains dan teknologi, ternyata ada 10 mukjizat yang baru diketahui oleh sains dan teknologi. Banyak sekali mukjizat, tapi sains dan teknologi ini baru mendeteksi ya, baru sekitar 10 mukjizat. Salah satu contoh misalkan seorang ilmuwan Prancis, ahli oceanografi. Dia meneliti ternyata ada lautan yang airnya itu nggak bisa nyampur. Jadi kedua air laut itu bertemu, namun kedua jenis air tersebut tidak bercampur. Dan garis batasnya itu pun dapat lihat jelas. Kita pernah lihat video ya di sama teman kita, itu kelihatan air yang satu hitam, yang satunya nggak hitam. Nah, fenomena ini disebut Holocene. Di laut itu seperti ada dindingnya. Nah, si ahli Prancis ini dia ingin tahu, dia buka seluruh buku-buku di dunia tentang oceanografi. Nah, ternyata buku-buku yang ada di dunia ini nggak ada yang bisa menjelaskan fenomena tidak bercampurnya air. Dia pergi ke seluruh dunia. Akhirnya ketemu sama seorang Muslim. Akhirnya Muslim apa gitu? Ilmuwan Prancis ini. Wahai ilmuwan, orang Islam ini udah tahu bahwa Allah bisa menciptakan air di laut nggak nyampur gitu. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menulis ini 1400 tahun yang lalu. Jadi ada dua ayat di Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Tentang dua air laut yang nggak bisa bercampur. Karena ada dindingnya. Takjubnya, ilmu Prancis ini akhirnya masuk Islam.
ini adalah fenomena yang baru diketahui sekarang. Padahal kan itu sudah tertulis di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Nah, kemudian fenomena yang lain adalah di Al-Quran itu ternyata disebutkan ada gunung api di dalam laut. Kita bisa bayangkan, gunung api di dalam laut kan nggak masuk akal. Harusnya kan mati, tapi ternyata nggak mati. Nah, ini juga ilmuwan ya. Ketika dia menyelam ke dalam lautan, sangat panas, tapi nggak mati di dalam laut. Ada api di dalam laut yang nggak mati. Jadi ada banyak mukjizat, tapi baru ditemukan sekarang hanya 10 jam. Nah, jadi nggak mungkin kalau Al-Quran itu dikarang oleh orang yang umi, oleh orang yang buta huruf. Apalagi ya, apalagi misalkan fenomena. Misalkan kejadian bentuk manusia. Itu kan di dalam Al-Quran juga secara step by step, secara berurut. Bagaimana kejadian manusia. Mulai dari segumpal daging terus sampai akhirnya menjadi manusia. Ya, persis sama seperti ilmu kedokteran. Apa dulu Nabi Muhammad pernah membedah? Dulu kan belum alat membedah. Apa dulu orang hamil itu dibedah? Dulu belum ada USG, belum ada mikroskop. Kemudian juga fenomena misalkan mulai dulu ya, mulai berdebat apakah bumi ini mengelilingi matahari atau matahari ini mengelilingi bumi. Sampai Galileo itu dia menentang doktrin gereja. Gereja mengatakan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Galileo bilang bumi kalau itu kan pendapatnya matahari mengelilingi bumi. Sebaliknya mengelilingi matahari. Akhirnya apa? Karena si Galileo ini menentang gereja, maka diracun oleh gereja. Nah, si Galileo ini dia buat teori namanya heliocentris. Nah, bagaimana dengan Quran? Nah, ternyata Quran sudah ada 1400 tahun itu menyalahkan kedua pendapat itu. Quran, pendapat gereja salah, pendapat Galileo salah. Bahwa yang benar menurut Quran adalah bahwa matahari dan bumi itu sebenarnya beredar mengikuti lintasannya masing-masing. Ya, jadi bumi mengelilingi matahari, tapi bumi dan matahari ini jalannya bareng, mengelilingi galaksi. Jadi yang menjadi pusat alam semesta ini bukan matahari dan bumi. Ya. Jadi matahari dan bumi ini dia juga jalan-jalan juga. Jadi matahari dan bumi ini bagian kecil dari sebuah galaksi. Di Quran sudah mencantumkan sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ada hal yang batil ketika ini adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Ini adalah yang benar. Jadi Quran ini adalah satu-satunya mukjizat. Mukjizat yang kita warisi. Alhamdulillah kita bisa mewarisi Al-Quran hingga saat ini. Jadi mukjizat lainnya kan sudah hilang. Dulu Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Kalau saat ini masih ada tongkatnya, kan enak ya. Kalau kita bisa warisi sekarang, gitu. Kalau kita jalan antar pulau, nggak usah naik kapal, ya tinggal kita belah saja itu lautan. Ya. Kalau ada macam-macam sama kita lempar saja itu tongkat itu ulang. Ya, kalau ada demo ya, sekarang hari ini ada demo tuh di Jakarta ya, kita lempar aja tuh tongkat.
Arab itu dimakan oleh tongkat itu. Gitu. Tapi itu kan cerita. Yang lebih hebat lagi, mujizat Nabi Isa. Ya, tapi itu di tangan, ya. Jadi nggak bisa dilawan. Ya, tangannya itu kan bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, ketika disodorkan tulang, dielus-elus gitu, tulang itu akhirnya bisa hidup kembali. Nah, itu namanya mukjizat. Apa fungsi mukjizat? Fungsinya adalah melemahkan akal manusia. Ya, jadi kalau Nabi terdahulu mengeluarkan mukjizat, itu akal pasti tunduk. Kenapa? Mukjizat Nabi itu ya, melawan hukumullah. Makanya orang kafir dulu itu kan mintanya aneh-aneh. Gitu ya. Dulu Nabi Muhammad juga pernah ditantang membelah bulan ya, jadi dua. Akhirnya Nabi membelah bulan jadi dua. Tapi nggak hanya di situ, setelah Nabi berhasil membelah bulan ya karena mukjizat dari Allah, juga diminta untuk apa? Untuk menurunkan bulan. Dan Rasul juga melakukan hal itu. Ya. Setelah itu tentang orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, hebat sekali sihir kamu. Gitu. Ya, dasar orang kafir ya. Tetap aja dia nggak beriman. Padahal sudah dikasih pembuktian mukjizat. Nah, Nabi Ibrahim juga sama ya, dibakar. Satu helai rambut Nabi Ibrahim juga tidak ada yang terbakar. Ya, itu kehebatan mukjizat. Nah, pertanyaan, kenapa umat Islam sekarang itu tidak hebat? Ya. Padahal kan Al-Quran ya, sebuah mukjizat. Dikatakan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Tapi faktanya umat Islam punya Al-Quran sebagai mukjizat, tapi umat Islam tertindas. Umat Islam terinjak-injak. Punya mukjizat Al-Quran kok terinjak-injak? Ya. Jadi kalau kita ibaratkan, ya, saya contohkan, ada orang tua meninggal, kemudian nah kalau bapak meninggal, coba kamu bongkar di bawah lemari, itu ada emas berat 1 ton. Jual saja itu emas, kamu akan kaya raya. Jadi keluarga ini sudah lama melarat. Nah, akhirnya surat yang dikasih oleh bapaknya itu surat wasiat ya. Setiap pagi sama ini dibaca terus, dia ulang-ulang baca. Ya. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Terus setiap hari seperti itu. Dia ulang-ulang dibaca. Apakah si pemuda ini jadi kaya raya? Ya. Enggak. Ya memang membaca Al-Quran itu dapat pahala. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Tapi kan kita ini hidup di dunia. Kita diinjak-injak. Ya. Apa? Karena kita hanya membaca-baca saja. Ya. Tapi isinya kita tidak amalkan. Kita baca Quran, tapi bisnis kita, transaksi kita masih menggunakan riba, masih ada ribanya. Karena apa? Karena kita nggak paham. Apa yang kita baca kita paham. Jadi boro-boro paham, boro-boro memahami, ya. Apalagi kita mengamalkan, belum bisa kita amalkan. Ya. Jadi selama ini mukjizat Al-Quran ini belum jadi karena kita belum mengamalkan. Kita umat Islam ini belum bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, kembali lagi, apa yang menjadi tujuan dari menciptakan manusia? Tentunya kita harus membuka Al-Quran. Apa informasi dari Al-Quran? Harus membuka Al-Quran. Jadi tujuan menciptakan manusia, apapun yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang pasti benar. Begitu informasi dari Quran kita baca dan kita amalkan,
manusia langsung akan menjadi manusia yang bangkit. Kenapa? Apapun yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Ya. Jadi apa tujuan hidup manusia? Ya. Ini belum kita bahas ya. Bagaimana mengetahuinya? Jangan kemana-mana. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, pelajaran materi akidah kedua, ya, saya kembalikan kepada moderator Pak Mas Turi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Gunawan yang telah memberikan materi pada kesempatan malam kali ini ya. Luar biasa sekali, ternyata begitu tahu ya, sekarang kita mengetahui bagaimana kemudian membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih juga kepada tadi ada Pak Heru, Pak Imansan, ya, Pak Wiwit, kemudian juga Pak Fitro dan sebagainya yang tadi sempat membuka, Pak Sarwin ya, yang sempat membuka kameranya. Insya Allah ya, luar biasa pada kesempatan malam kali ini, mudah-mudahan menjadi pahala buat kita. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom chat, dan di sini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di ke saya nih Pak Haji Gun, tentang bagaimana kemudian kita memahamkan ke rekan saya bahwa Al-Quran itu kitab yang benar. Karena dia memahami nih Al-Quran itu sekarang tidak beda dengan kitab yang lain, jadi sama saja. Mereka memahami seperti itu. Karena Al-Quran baru kemudian dibukukan, dikasih harokat pada zaman Abu Bakar. Kemudian baru dibukukan juga pada zaman sekarang. Nah, bagaimana kemudian mematahkan argumentasi rekan saya yang kemudian memahami seperti itu, Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Mas Turi ya. Itu ada proses ya, proses sampainya informasi kepada kita. Dan informasi Quran itu muncul 1400 tahun yang lalu. Ya. Akhirnya sampai kepada kita sekarang. Nah, apakah informasi ini benar atau salah? Nah, akal kita ini harus bisa bekerja untuk membuktikan benar atau salah. Nah, sebenarnya ini akan kita bahas di kitab Mustalahul Hadis ya. Mustalahul Hadis ya. Itu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad atau silsilah ya. Dan matan ya. Matan itu apa ya? Redaksi sebuah hadis. Jadi untuk menentukan apakah dia itu hadis yang valid atau tidak. Yang dibahas itu bukan Quran ya, tapi hadis. Maka para ulama dengan menggunakan akalnya memeriksa informasi. Misalkan gini, kita siapa Mas Turi membaca koran ya, ada informasi presiden meninggal dunia. Apakah kita langsung percaya dengan berita tersebut? Ya, akal kita nggak bisa dipaksa percaya. Mesti ada gerakan dari akal kita untuk mencari informasi yang lain. Maka kita akan cari sumber berita yang lain. Misalkan kita cari koran kedua, kita cari di internet. Nah, kalau ada 2 atau 3 informasi yang sama, nah, kita kan lebih yakin akan kebenaran berita tersebut. Jadi kita nggak bisa dipaksa harus yakin. Butuh sumber berita yang lain, berita yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Kalau beritanya mutawatir, yaitu ada berita yang mutawatir itu berita yang disampaikan oleh pihak berita. Jadi yang mereka itu tidak hidup dalam satu masa. Jadi hidupnya tidak dalam satu masa yang sama. Kemudian mereka juga tidak pernah berkumpul di tempat yang sama. Maka mustahil ya, mereka itu bersepakat membuat berita yang bohong. Jadi mutawatir gitu. Kan nggak mungkin ya. Orang yang tinggal di lokasi yang berbeda,
ya, kemudian orang ini banyak, ya, beritanya bersepakat kayak itu untuk berbohong. Kan nggak mungkin ketemu yang nggak pernah, apalagi di lokasi yang berbeda. Jadi kalau bohong semuanya bohong itu nggak mungkin. Misalkan gini, saya punya rekaan, ya, punya rekaan itu kebohongan gitu. Misalkan mengatakan bahwa kakek namanya Budi, gitu, ya. Itu rekaan saya, jadi kebohongannya. Nah, kemudian ada orang yang belum pernah ketemu saya menyatakan Pak Gunawan anaknya Pak Jaya yang kakeknya Budi. Kan mustahil. Rekaan, ya, kebohongan itu bisa kebetulan sama. Kok bisa dia menyebut nama Budi? Nah, belum yang berbeda. Pak Gunawan kakeknya namanya Budi. Sampai banyak gitu. Kan mustahil. Orang bersepakat secara massal untuk membuat suatu kebohongan. Yang membuat rekayasa berita bohong yang kebetulan itu mustahil. Nah, oleh karena itu, seluruh isi Al-Quran, jalur periwayatannya adalah mutawatir. Karena apa? Karena yang menerima dari Rasul itu, ya, kepada para sahabat, ya, itu berjamaah. Jadi Rasul kepada para sahabat secara berjamaah. Kemudian dari sahabat ke para tabi'in juga berjamaah. Tabi'in kepada para tabi'in juga berjamaah. Jadi berita dengan proses seperti itu tidak mungkin berbohong. Selama berita atau ayatnya sama, ya. Semuanya sama, ayatnya sama. Ya. Ya. Nah, tapi berbeda kalau itu sebuah hadis. Hadis itu ada jalurnya yang tunggal dari Rasul kepada satu sahabat, kemudian ke satu tabi'in. Terusnya, ya, dari tabi'in kepada tabi'in. Terus satu kepada para ulama kita. Nah, ini bisa diragukan. Kenapa? Karena hanya satu sumber berita. Mungkin kita nggak percaya. Ya. Makanya seorang ulama itu membuat kriteria. Yang diperiksa itu satu persatu jalurnya, perawi-perawinya. Nah, perawi yang bisa dipercaya adalah yang perawi yang adil, yaitu tidak pernah membuat kemaksiatan besar, ya, ataupun berbuat kemaksiatan yang kecil. Kemudian juga dicek daya ingatnya. Ya, dulu Imam Bukhari mengecek perawi hadis itu dengan jalan apa? Didatangi, ya, si perawi ini. Benarkah ini hadis dari Anda? Kalau memang benar, tolong sampaikan. Coba ulangi lagi hadis. Kalau sama, tidak hilang satu kata pun, berarti daya ingatnya bagus. Dan yang disampaikan bukan hanya matan hadis, dia juga harus menyampaikan juga sanadnya dari mana sampai sampai ke Rasul. Jadi harus hafal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi memang mekanismenya runut, ya. Jadi cukup panjang seperti itu, ya. Mas Turi. Baik, mungkin itu udah jam 10, ya. Iya Pak Haji, udah jam 10 bentar lagi nih. Baik, terima kasih Pak Haji atas jawabannya, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan mencerahkan kita yang mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih belum sempat bertanya. Baik, sebelum ditutup sedikit informasi dari kami, insya Allah malam Selasa malam kita akan ada training marketing bersama Coach Aditya, dan kemudian untuk kajian fikih muamalah, ya, terkait fikih muamalah yang biasanya Kamis malam, insya Allah pekan ini akan diundur menjadi Ahad sore. Jadi Minggu sore kita akan ada kajian fikih muamalah via Zoom juga. Insya Allah nanti informasinya kami sampaikan juga di grup, ya, grup masing-masing grup Bapak Ibu sekalian.
Dan juga setiap Jumat pagi kita akan ada kajian ya Iskariman full. Jadi Bapak Ibu mungkin Jumat pagi ada yang free, silahkan nanti bisa bergabung saja di kajian Jumat pagi. Dan linknya juga biasanya kami share juga di grup Mitra Freelance ya. Silahkan nanti selalu cek dan selalu update ya informasi-informasi terkait dari Iskariman Properti Syariah ataupun dari Iskariman Academy. Selalu kami sampaikan di dalam grup. Atau biasanya juga kita sampaikan juga via Japri. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah hadir nih, sudah mengisi absen maksudnya ya. Mudah-mudahan sudah mengisi absen. Yang belum mengisi absen silahkan ditulis di kolom chat yang belum mengisi absen. Dan terima kasih yang sudah hadir juga. Mudah-mudahan kita berdoa menjadi pahala di bulan Ramadan ini hadirnya kita di majelis ilmu dan juga mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Haji Gunawan yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan untuk keluarganya agar selalu bisa bersama kita memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Terima kasih juga kepada Pak Wiwit Supriyaji yang telah hadir, yang buka kamera juga. Pak Sarwin, alhamdulillah ya selalu hadir istiqomah. Pak Imansan, mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan. Pak Heru, Pak Cip, dan juga Pak Yanuar yang alhamdulillah selalu hadir juga pada kajian-kajian dari Iskariman. Ada juga Pak Fitroh ya, alhamdulillah juga beliau hadir ya, sepertinya baru pulang kerja juga. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Dan marilah kita tutup dan kita akhiri kajian pada kesempatan malam kali ini dengan kita berdoa mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kapan-kapan bisa main ke kantor kami ya di Cikarang ya. Pak Sarwin, Insyaallah. Pak Wiwit ya. Pak. Iya. Insyaallah. Kita selalu terbuka kok Bapak Ibu, nanti silakan kalau mungkin japri saya ya. Mas Turi, Pak saya pengen main nih lagi di Cikarang, main ke kantor Iskariman Properti Syariah, boleh nggak? Boleh pasti insyaallah ya. Kita selalu ada. Walaupun hari Ahad, walaupun hari Sabtu, kita selalu ada ya. Insyaallah selalu buka. Insyaallah ya, ditunggu ya insyaallah ya. Mudah-mudahan walaupun kita belum pernah ketemu secara asli, insyaallah suatu saat kita bertemu